Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo dalam sambutannya pada kegiatan launching BLT di lapangan Sindekabor Kelurahan Kota Uneng pada hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2020. Selain menegaskan agar para keluarga penerima manfaat dapat menggunakan dana BLT secara baik dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sika akan memfokuskan 3 hal di tengah-tengah situasi ancaman krisis ekonomi global akibat COVID-19. 3 hal tersebut yang disampaikan Bupati Sika adalah daya tahan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sosial ini kita akan membangun kembali yaitu recovery ekonomi. Ya, kita harus perbaikan pemulihan ekonomi yang sudah jatuh, dan ini secara dunia. Pemerintah Kabupaten Sika ini memfokuskan dalam 1 tahun, yaitu ada 3 hal yang harus kita pertahankan habis-habisan di tengah-tengah situasi ancaman krisis global, krisis ekonomi global, jadi krisis ekonomi dunia. Karena semua pabrik-pabrik di dunia tutup, berarti krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi, nah ini bisa terjadi inflasi segala macam. Yang perlu kita pertahankan ada 3 hal saja. Yang pertama adalah daya tahan pangan. Jadi daya tahan pangan, ketersediaan pangan, produksi pangan di Sika ini harus berkecukupan. Harus bisa memenuhi seluruhnya 320.000 jiwa di Kabupaten Sika. Jangan sampai kita kelaparan. Nah, jadi nanti program macam-macam dinas pertanian, perikanan ini akan ditingkatkan. Tujuan supaya stok pangan kita cukup. Yang kedua, kesehatan. Di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah dampak sosial ekonominya, nah, pemerintah harus bisa menjamin bahwa setiap warga Kabupaten Sika memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Sakit bisa berobat. Ya, tidak ada, saya tidak mau lihat satu warga pun Kabupaten Sika, ya semiskin apapun yang tidak bisa berobat ke puskesmas dan rumah sakit. Ya, kita bebaskan semua dari biaya. Ya, dengan cara apa? Kita berikan kartu Sika Sehat. Ya, bagi keluarga-keluarga yang belum memiliki BPJS, KIS, atau yang sudah memiliki namun tunggak dan kartu itu tidak berlaku. Jadi yang tunggak-tunggak itu datanglah kepada setiap lurah, sampaikan dan kita gantikan dengan kartu Sika Sehat. Ya, supaya semua warga Kabupaten Sika bisa berobat. Ya, rumah sakit kita itu rujukan regional, jadi bukan melayani orang Kabupaten Sika saja, tapi seluruh wilayah Flores dan Lembata. Nah, kita lagi sedang menyiapkan untuk membangun 2 rumah sakit Pratama, rumah sakit pemerintah untuk melayani warga di bagian timur seperti Wegete, Doreng, dan juga di Pagah. Ya, supaya sakit tidak langsung ke rumah sakit Dr. TCS, tetapi bisa ke rumah sakit Pratama lainnya. Nah, ini supaya akses masyarakat sakit bisa berobat. Ya, jadi tidak usah sungkan-sungkan. Ya, walaupun ya sampai hari ini belum ada kartu Sika Sehat, ya karena baru mendata, tiba-tiba sakit. Ya, kalau sakit melapor saja. Ya, melapor nanti kita langsung bebaskan dan kita prioritaskan hari itu juga diterbitkan kartu Sika Sehat. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, masyarakat kita, rakyat kita harus lindungi. Ya, sakit aman, pangan tersedia. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan tidak boleh terhenti. Walaupun ya COVID ini masih ada, anak-anak kita harus tetap sekolah. Nanti metode pengajarannya nanti disesuaikan. Ya, sementara anak-anak harus tetap sekolah, tidak ada alasan. Bilang, waduh kami miskin, tidak bisa bayar uang sekolah. Nah, lapor. Ya, saya sudah perintahkan Kadis PKO, dana BOS, dana PIP, dana PKH ya untuk pendidikan itu diintegrasikan, disatukan supaya Kabupaten Sika menuju pendidikan gratis bagi SD dan SMP mulai tahun ini. Ya, kita padukan karena situasi begini kita harus pertahankan pendidikan. Kita tidak mau melihat warga kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikan.
Frans Dena, Metro Timor, Maumere Sika.